Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Fajaria. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Sistem pemerintahan negara merupakan sebuah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga yang ada di negara, yang memiliki 3 proses kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam sistem pemerintahan tersebut, terdapat mekanisme yang telah dilakukan pemerintah sesuai dengan tugasnya. Dan secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan menjadi 2, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Untuk negara Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan ini merupakan sistem pemerintah yang terpusat pada kekuasaan presiden yang menjadi kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara, yang memiliki ciri-ciri diantaranya: 1. Kepala negara juga menjadi kepala pemerintah. 2. Pemerintah tidak bertanggung jawab pada parlemen. 3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Sistem parlemen. Sistem parlemen ini merupakan sistem pemerintah di mana parlemen mempunyai peran yang lebih penting dalam kepengurusan pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen mempunyai wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri. Demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlemen ini, jabatan kepala pemerintah dan kepala negara dipisahkan. Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah sistem yang dibuat pemerintah Indonesia. Pemerintah yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat bisa secara langsung mendapat dan melaksanakan kedaulatan sesuai yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bab 1, Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 Ayat 2 menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menjalankan tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu kewenangannya yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usulan DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di sidang paripurna MPR. Yang kedua yaitu presiden. Kekuasaan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu diantaranya mengajukan rancangan undang-undang dan membahas bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga yaitu DPR. Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama presiden. Fungsi anggaran DPR berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilakukan presiden. Sedangkan fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, karena jika tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat melakukan kewajiban dengan baik. Dengan demikian, BPK bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah.
Yang kelima yaitu Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkup peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang keenam yaitu Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. Dan 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kelima, wajib memberikan putusan atau pendapatan DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketujuh yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, yang memiliki kewenangan salah satunya yaitu mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hukum pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pemerintah keuangan pusat daerah. Yang kedelapan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Keberadaan pemerintah daerah dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi ini terdiri dari kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Yang kesembilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah itu sendiri. Yang ke-10 yaitu Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan yang terakhir yaitu Komisi Yudisial atau KY. KY merupakan lembaga yang mandiri yang dibentuk langsung oleh Presiden yang mendapatkan persetujuan dari DPR. Anggota Komisi Yudisial ini mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integrasi dan kepribadian yang tidak tercela. Komisi Yudisial juga memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Sekian presentasi tugas PKN saya. Terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.